Sistem informasi manajemen data tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi di mana menghasilkan output atau yang disebut dengan hasil keluaran dengan menggunakan input ataupun masukan dengan menggunakan berbagai proses yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut untuk tujuan tersebut dalam suatu kegiatan penelitian manajemen data kualitatif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel DRKC MPD TV. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap di Education Islamic membahas tentang beberapa hal mengenai tentang pendidikan Islam. Di kesempatan hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan menjelang ujian akhir semester. Tentu kita lihat presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang layak untuk diupload dan dijadikan sebagai proyek pilot di dalam pembelajaran. Itu kita langsung ke materi di perkuliahan berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Saya Nur Rufianti, NIRM 1214 2019 di Prodi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak Sri Indrapura. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapati tugas untuk membuat video presentasi dari mata kuliah metode penelitian kualitatif yang diampu oleh Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Dan bab yang saya akan jelaskan, yang saya akan sampaikan pada video kali ini, yakni berada pada bab ke-12, yakni mengenai manajemen data penelitian kualitatif. Berikut ini videonya. A few moments later. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Pada bab manajemen data penelitian kualitatif ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluannya, di mana pada era global saat ini, sistem informasi manajemen data tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi, di mana menghasilkan output atau yang disebut dengan hasil keluaran dengan menggunakan input ataupun masukan dengan menggunakan berbagai proses yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut untuk tujuan tersebut dalam suatu kegiatan penelitian manajemen data kualitatif ini. Subbab yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya data penelitian kualitatif. Kalian tahu nggak sih teman-teman, data itu sebenarnya apa? Data itu adalah sumber daya yang paling penting berada di organisasi, di mana ini seperti mengelola aset penting untuk dalam penyelesaian penelitian tersebut. Saat ini, peneliti tidak dapat menyelesaikan penelitian dengan cepat tanpa adanya data yang berkualitas di internal ataupun eksternal lingkungan mereka. Itu yang menurut Handok pada tahun 2013. Nah, setelah itu ada istilah yang namanya tadi manajemen sumber daya data penelitian pada penelitian kualitatif. Nah, sumber daya data ini apa sih? Itu adalah sebuah aktivitas mengelola ataupun mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, gudang data, dan alat manajemen data lainnya. Dan itu digunakan untuk tugas mengelola sumber daya data organisasi agar itu dapat memenuhi kebutuhan bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalam bisnis mereka. Kemudian, subbab yang ketiga saya akan jelaskan yaitu mengenai struktur basis data penelitian kualitatif. Di mana struktur basis data penelitian kualitatif ini itu adalah
suatu cara Data itu diorganisir agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data itu menurut Kadarman pada tahun 1996. Sistem manajemen basis data atau yang disebut dengan BMS adalah suatu peranti lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang, kemudian desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian feed lainnya. Kemudian teman-teman, pada struktur basis data ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada struktur basis data hierarkis, yang kedua ada struktur basis data jaringan, yang ketiga ada struktur basis data relasional. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada struktur basis data hierarkis. Struktur hierarkis ini menurut Handok pada tahun 2013 ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi, seperti cabang dari sebuah pohon. Untuk mendapatkan sebuah rekor dari satu cabang ke cabang yang lainnya, itu mengharuskan sistem manajemen basis data tersebut menavigasi kembali ke persimpangan umum dari cabang-cabang tersebut. Struktur hierarkis ini memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien, khususnya ketika sebagian besar rekor di dalam basis data akan digunakan dalam suatu aplikasi. Nah, yang kedua yaitu struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan ini menurut Handok 2013 dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekod-rekod tertentu. Ia memungkinkan satu rekod tertentu menunjuk pada semua rekod lainnya di dalam basis data, ataupun yang disebut dengan gugus tugas basis data yang merupakan subcommit dari CODA-SYL, mengeluarkan spesifikasinya untuk struktur basis data jaringan pada tahun 1971. Dan yang ketiga yaitu struktur basis data relasional, yaitu sekumpulan basis data seperti ini terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel-tabel spreadsheet. Relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai petunjuk atau alamat. Sebagai gantinya, relasi antar tabel bersifat implisit.